Karena niat itu bukan di lidah, niat itu di hati. Cuman kalau kita udah dari kecil diajarin, lu sholat gak pakai usoli gak sah lo gitu kan. Nah jadi susah nih kita pengen sholat, kagak apal usolinya. Saya punya temen Pak, ya kan, haji 40 hari di Mekah, sekali aja sholat jenazah belum pernah Pak. Kan di sana sholat jenazah 5 waktu, ya kan, mau habis subuh pun ada jenazah. Itu Pak, kalau sholat jenazah dia duduk aja gitu. Saya bilang, ya pertama sih saya diemin aja, udah seminggu 2 minggu lama-lama saya ini juga, iseng juga. Pak, mohon maaf nih, saya perhatiin Bapak kalau sholat jenazah nggak pernah ikut sholat, kenapa sih Pak? Gitu. Bukan gitu katanya, saya pengen banget. Nah terus saya kagak apal usolinya gitu Pak. Gara-gara nggak apal usoli, akhirnya kagak sholat gitu kan. Ya, gale usoli jadi urusan gitu kan. Akhirnya saya tulisin tuh Pak. Nih, usolinya kayak gini gitu. Catat, dibawa setiap mau sholat dipegang usoli gitu. Waktu kapan lagi tuh, dia nggak sholat lagi Pak. Saya tanya, kok nggak sholat? Catatannya hilang, ketinggalan katanya. Ya, susah nih orang. Karena cara berpikirnya udah sholat berarti usoli gitu kan. Iya sih, saya juga mazhab Syafi'i dan baca usoli juga. Cuman jangan sampai gara-gara nggak apal usolinya, lu jadi kagak sholat. Itu masalahnya. Gitu Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, kajian kita pada hari ini temanya tentang sholat, tapi sholatnya yang sebenarnya ini sering kita temukan, tapi memang jarang dibahas secara resmi atau secara baku dalam kitab fikih. Judulnya adalah sholat menghormati waktu. Sholat menghormati waktu. Sebenarnya sholatnya adalah sholat seperti yang kita lakukan setiap hari, yaitu sholat wajib. Sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Cuma dari segi syaratnya itu belum terpenuhi, atau dari segi rukunnya tidak terpenuhi. Sehingga kalau dilihat secara kaidah dasar ya, sholat itu tidak sah. Kalau tidak sah itu kan berarti tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingat sah tidaknya kan yang menentukan Allah. Ya, diterima tidaknya juga yang menentukan itu Allah. Maka kita sebenarnya sederhana saja. Untuk menentukan sholat kita diterima oleh Allah atau tidak, itu tinggal lihat aja SOP-nya, syarat sahnya sholat tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan rukun sholat yang tidak boleh tidak harus dilakukan itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Nah masalahnya adalah begini jamaah sekalian, sholat yang kita lakukan ini secara syarat itu belum terpenuhi. Sehingga kalaulah misalnya kita kerjakan, terus terang aja ya, sholatnya tidak sah karena tidak memenuhi syarat. Tapi di sisi yang lain, sholat ini hukumnya fardu, wajib kita kerjakan. Enggak kita kerjakan dosa. Jadi kita tuh kayak makan buah si malakama, ya, dikerjain kagak sah, enggak dikerjain dosa. Nah itulah kira-kira ruang lingkup pembahasan dari tema kita hari ini, sholat menghormati waktu. Di kitab-kitab fikih para ulama yang klasik, biasanya kasusnya ini adalah ketika seorang berada dalam keadaan faqidu atau huraini. Faqid artinya tidak punya atau kehilangan. At-tahuraini maksudnya adalah air dan tanah. Air itu kan digunakan buat berwudu, mengangkat hadas. Kalau mau sholat kan memang wajib
berwudu kan, ayatnya begitu. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Paling tidak wajah, tangan, kepala, kaki itu disebutkan di dalam dua ayat yang berbeda di An-Nisa dan di Al-Maidah. Maka tidak sah kan kalau sholat itu tidak berwudu, dan wudu itu kan harus pakai air. Nah, kasusnya adalah seseorang pengen sholat wudu tapi nggak ada air. Bagaimana? Ayatnya sih masih langsung menyebutkan alternatif solusinya. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan. Dan kalau kamu mau wudu tidak ada air, maka bertayamumlah dengan menggunakan tanah. Nah, air dan tanah itulah dua media untuk bersuci yang disebut dengan tahurain. Ya, yang bisa mensucikan atau mengangkat hadas kita. Kalau nggak bisa wudu, ya tayamum gitu ya. Nah, masalahnya nih Pak, emang ini masalah sih ya. Ada orang yang tidak menemukan air sekaligus juga tidak menemukan tanah. Mau wudhu kagak bisa, tayamum juga nggak bisa. Padahal sholat itu hukumnya wajib dan waktunya sudah mau habis. Pertanyaannya, ini sholatnya wajib dikerjain apa enggak? Hah? Wajib dikerjain apa enggak? Tapi kalau dikerjain juga percuma. Kenapa? Enggak sah juga. Nah, ada sebagian kecil para ulama, sedikitlah dalam catatan sejarah itu ada yang mengatakan begini, Pak. Karena yang bikin orang itu kehilangan air itu adalah Allah, takdirnya begitu. Dan dia nggak ketemu tanah juga karena Allah juga. Ya berarti kita mau ngerjain perintah Allah tapi sama Allah dicabut semuanya. Ya kan berarti kita nggak usah sholat gitu, Pak. Nah ini mental-mental kayak gini ternyata banyak juga pengikutnya nih Pak. Ya kagak ada air, ya kagak ada tanah, udah nggak usah sholat aja gitu Pak. Tetapi kalau menurut mayoritas ulama di 4 madhab ya, baik itu kita di Indonesia rata-rata kan madhabnya Syafi'i, atau para saudara kita di Pakistan, India, di Turki dan sebagainya, itu 2 mazhab besar ya. Di tengah umat Islam itu 4 mazhab, tapi yang besar 2 itu, kalau 2 bergabung itu udah 90% gitu Pak. Itu Syafi'i dan Hanafi. Nah Hanafi juga mengatakan nggak bisa. Anda tetap wajib mesti kudu sholat. Walaupun nggak wudhu, walaupun nggak wudhu, walaupun nggak tayamum, walaupun nggak tayamum. Sholatnya sah apa enggak? Enggak. Nah kalau enggak kenapa sholat? Ya karena wajib. Gitu. Jadi menarik nih Pak ya, sholatnya wajib dikerjakan, tapi kalau dikerjakan tidak sah. Bingung nggak Pak? Kan wajib dikerjakan, wajib. Kalau nggak dikerjain, digebukin kita sama malaikat gitu. Tapi kalaupun kita kerjakan, tetap sholatnya tidak sah. Nah kalau tidak sah bagaimana dong urusannya? Diulangin. Nah diulangin yaitu ketika airnya sudah ada atau ketika tanahnya sudah ada. Berarti sholatnya double. Yang pertama istilahnya Pak, sholat menghormati waktu. Nah itu dia. As-sholatu lihurmatil wakti. Yang kita hormatin adalah waktunya. Karena waktunya kita lagi ada di situ, maka kita wajib mengerjakan karena ada waktunya. Ya ibarat kata begini Pak, kita lagi beres-beres bebenah di rumah, belum mandi, ya kan, belum cuci muka, belum gosok gigi, tiba-tiba ada tamu. Tok-tok, assalamualaikum, waalaikumsalam gitu. Kita belum mandi Pak, belum pakai, ya istilahnya masih belepotan dah gitu. Ada tamu kita diem aja, kita dijawab salamnya. Kita jawab, ada tamu, duduk dah bentar ya saya dandan dulu kan gitu Pak. Ya artinya kita hormatin tamunya, walaupun juga kalau ngadepin tamu dengan penampilan compang-camping, kata tamu nih yang punya rumah kurang ajar banget, cuma belegot doang nggak pakai baju gitu kan. Nah kita terima, tapi kita langsung buru-buru nih mandi ke apa gitu kan, kita hadapin tamunya gitu istilahnya. Nah ini gitu juga Pak, ini waktu sholat, hormatin waktu sholat.
Jangan bilang, ntar aja dah, gitu. Ntar aja dah itu Pak, itu yang bikin kita nyungsep masuk neraka. Karena ada waktu sholat yang udah mau habis, ente kagak kerjain, udah dipelogin sama malaikat. Dipelogin tuh jidat-jidat jedotin tembok gitu Pak. Malaikat, ada-ada aja lu disuruh sholat, bukannya sholat, alasan aja, alasannya nggak ada air, nggak ada tanah gitu. Kalau orang kita nih Pak sekarang bukan nggak ada air, nggak ada tanah, alasan gini, ya saya ragu-ragu celananya najis apa enggak. Daripada saya ragu-ragu, mendingan nggak usah sholat, mendingan langsung masuk neraka aja gitu Pak. Nah, itu mentalitas Yahudi tuh Pak, kayak gitu tuh ya kan. Bukannya dia kerjain, tapi malah dia cari-cari alasan inilah, alasan itulah. Kan Yahudi begitu Pak modelnya. Disuruh sama Allah sembelih seekor sapi, fadbahu baqarah. Dia bukannya dia sembelih dibilang yang warnanya gimana dulu nih, ya kan? Yang bagaimana, yang begini, yang banyak cincong dia gitu. Ujung-ujungnya hampir-hampir dia nggak kerjain, ya kan? Mestinya nggak gitu. Kalau emang udah waktunya udah mau habis nih sholat, ya biar kata belum wudhu, biar kata lagi dalam keadaan compang-camping, sholat mesti tetap kudu dikerjain. Nah itulah yang kita maksud dengan sholat menghormati waktu. Tapi pertanyaannya tadi Pak, kalau kita udah kerjain sholat menghormati waktu, yang tidak wudhu tadi itu, kira-kira sholatnya sah apa enggak? Enggak. Nah kalau enggak sah gimana dong? Ada konsekuensinya, mesti diulang. Itu disepakati oleh madhab Hanafi, madhab Syafi'i, dan juga madhab Hambali. Ya, madhab Maliki memang dia agak lain tuh. Tapi ulamanya sedikit sih gitu, dan pengikutnya juga nggak banyak. Yang paling banyak ya wajib dikerjain gitu ya. Nah bedanya nanti dengan mazhab Hambali Pak, Hambali ini agak sedikit berani dia. Beraninya begini, kan udah kita kerjain ya walaupun kagak wudhu dan sebagainya gitu kan, masa sih mesti diulangin gitu. Bukannya Allah udah tahu, pan darurat gitu. Pan darurat gitu. Nah cuma biar bagaimana juga kalau ditanya diganti apa enggak, ya baiknya sih ente ganti aja gitu. Walaupun enggak dia bilang wajib, tapi tetap sebaiknya diganti. Kenapa dia bilang sebaiknya diganti? Ya tadi karena sholatnya belum sah. Itu kalau di masa lalu contohnya adalah orang yang tidak ketemu air, tidak ketemu tanah buat tayamum. Sebenarnya kasusnya bisa melebar Pak, karena rukun sholat itu ada 13 dan syarat sah sholat itu ada 7. Ya syarat sah kalau kita sebutin tuh. Pertama kan tadi suci dari hadas, yang kedua suci dari najis. Misalnya begini Pak, baju kita penuh dengan najis, belepotan. Taruh dah nih Idul Adha. Ya kan? Badan kita ikut nyembelih Pak. Belepotan darah gitu kan. Baju juga begitu dah. Ini waktu zuhur udah mau habis Pak. Ya kan? Kan asar jam berapa? Jam 3 lewat berapa? 13 apa berapa gitu? Ada nggak? 3 lewat 20 ya? Kalau imam apal dia. 3 lewat 20. Ini udah jam 3 lewat 10 Pak. Injury time, tinggal 10 menit lagi. Belum sholat zuhur. Alasannya bajunya kotor, ada najis dan sebagainya. Saya tanya Pak, sholat apa enggak? Nah kebanyakan sih bilang, udah ntar aneh kodok aja. Nyungsep Pak masuk neraka itu. Kenapa? Ya karena dia meninggalkan sholat gitu. Tapi kan lagi kotor bajunya. Mau kotor kayak mau enggak, sholat tetap wajib dikerjain. Cuman sah apa enggak? Enggak. Enggak. Terus kalau enggak gimana? Ya lu mandi, ganti baju, bersih-bersih. Setelah itu sholat yang tadi baru DP-nya doang, terusin tuh. Yang tadi tuh Pak baru DP-nya doang. Tapi kalau DP-nya kagak dibayar, jadi urusan panjang gitu. Kemudian dalam konteks kita keseharian, ya ada juga orang yang sholatnya dalam keadaan di kendaraan. Ini yang paling banyak di kita. Ya, di kendaraan itu, ya sebenarnya Pak, kalau bisa kita nggak usah sholat di kendaraan, mendingan nggak usah. Selama masih bisa kita turun, ya kan?
Tapi memang kadang-kadang aja ada jenis kendaraan yang sepanjang waktu sholat kita nggak bisa turun. Biasanya tuh kalau lagi sholat subuh, Pak, kita naik bis malam, kereta malam, atau naik pesawat gitu kan. Nggak bisa tuh Pak, kita turun pas waktu subuh itu. Ibarat kita naik pesawat, subuh-subuh gitu ya. Ya, waktu subuh udah mau habis, ya kan? Kita nggak bisa bilang sama pilot bisa turun bentar nggak dari bandara terdekat, kita mau sholat subuh dulu nih gitu. Kan nggak bisa. Akibatnya sholat apa enggak kita? Sholat. Tapi ngadepnya bagaimana? Berdiri ruku sujudnya bagaimana? Wuduknya bagaimana? Kan semuanya nggak terlaksana. Nah dalam keadaan itu, itulah yang kita sebut sholat aja sebisa mungkin, sesolat-solatnya demi menghormati waktu. Tapi kalau ditanya sholatnya sah apa enggak? Enggak. Jadi gimana dong kalau enggak? Ya berarti masih ada catatan utang, ya kan? Yang harus kita lunasi. Tadi baru DP-nya doang, gitu. Nah sekarang utangnya dibayar. Begitu kita udah mendarat, maka kita sholat lagi. Biar apa? Biar kewajibannya benar-benar sudah terpenuhi. Nah memang terus terang saja Pak, yang kebanyakan sering kita dengar di mana-mana, para ustadz bilangnya udah sholat aja, ya tayamnya teplak-teplok aja, sholatnya sambil duduk aja, nggak usah diri, ya kan rukuknya cuman ngangguk dikit gitu, sujudnya lebih dalam lagi gitu kan, nggak ngadep kiblat, nggak berdiri, nggak ruku, nggak tidal, nggak sujud, nggak semua gitu. Nah kata mereka nggak apa-apa, yang penting kan niat kita mau sholat, udah gitu. Begitu sampai nggak usah diganti, Allah juga maha tahu. Nah itu Pak, saya nggak bilang itu salah ya, itu rujukannya adalah mazhab Hambali. Itu mazhab Hambali itu memang dia terlalu apa istilahnya, terlalu bukan menyepelekan sih, tapi terlalu membikin ringan aja, meringan-ringankan gitu ya. Biasanya ustadznya itu keluaran dari Saudi, LC, ya kan? Saya juga LC dan saya Saudi juga. Cuman gini Pak, ternyata kalau kita belajar ilmu fikih, jurusannya perbandingan mazhab, yang kayak gitu tuh ada, tapi itu mazhab Hambali. Sedangkan yang mayoritas yaitu mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i nggak bisa. Anda wajib ganti. Kenapa? Kalau Anda nggak ganti, sholat Anda nggak diterima. Karena syaratnya tidak terpenuhi, rukunnya tidak terpenuhi. Jadi saya bukannya menyalahkan, tapi melengkapi saja. Penjelasannya udah bagus, cuman nggak lengkap. Pendapat yang mengatakan sholat aja di kendaraan, ya itu udah bagus, cuman dia kurang Pak. Kurangnya apa? Itu kan pendapat mazhab Hambali. Dan itu bukan pendapat mayoritas ulama. Gitu. Nah, saya harus jelaskan peta keadaannya adalah kalau menurut mayoritas ulama, mayoritas itu berarti 90% lebih, para ulama sepakat kalau kita di kendaraan sholatnya kayak gitu, memang boleh, memang harus dan memang wajib hukumnya, tapi belum selesai. Anda harus sholat lagi, mengulangi sholat yang belum sah tadi itu. Ini menurut mayoritas ulama. Kalau menurut segelintir ulama, yaitu mazhab Hambali, nggak apa-apa, Allah maha tahu, gitu Pak. Nah silakan Bapak pilih yang mana. Cuman kalau saya bilang yang lebih aman adalah ya sholat lagi, biar nanti di akhirat kita nggak jadi urusan sama malaikat. Ya kalau dapat malaikat yang baik sih enak. Oh udah sholat, udah lewat gitu aja kan. Nah kalau malaikatnya lagi sakit gigi gitu kan, lagi kesel dia, nah itu kan kita dicari Pak. Ibarat polisi lagi mau ngejar kita, nggak ada nih yang bisa dicari. Tutup pentil aja ditanyain, mana tutup pentilnya gitu kan. Siapa yang ngurusin tutup pentil ya kan gitu ya. Nah jadi dicari-cari Pak. Nah kalau dicari-cari kan jadi kacau nih kita urusan. Dia bilang, sholat apaan kayak gini? Berdiri kagak, ruku kagak, sujud kagak, ya kan. Nah gitu. Tapi kan darurat pala lo. Kenapa lu kagak ganti gitu. Itu kalau malaikat orang Betawi Pak, begitu ngomongnya itu Pak. Jadi ya udahlah kita cari aman aja daripada ntar kita berurusan sama yang enggak di akhirat.
Dah di kendaraan kita kerjain, ya. Tapi gini Pak, setelah sampai kita ganti, cuman kalau memang bisa nggak usah sholat di kendaraan, itu lebih utama. Maksudnya nggak usah sholat bukan ditinggalin sholatnya. Kan gini, kalau kita dalam perjalanan keluar kota, kan kita boleh jamak takdim, boleh jamak takhir gitu kan. Misalnya kita naik kereta nih Pak, naik kereta berangkat jam 4 sore gitu. Jam 4 sore kan, sampai sono misalnya jam 4 subuh, sebelum subuh gitu misalnya. Nah, kalau jam 4 sore, asarnya kan kita udah aman ya, zuhur asar udah aman, belum berangkat. Maghrib sama isyaknya itu yang jadi masalah. Tapi kalau sampai sono jam 4 subuh, kan belum subuh kan, berarti maghrib sama isyaknya bisa nggak dikerjain di sono? Bisa, karena masih ada waktu isya. Jadi maghribnya kita jamak takhir, gitu bisa Pak, ya kan? Saya pernah juga naik pesawat, ya. Berangkatnya terbang jam 11 siang, sampainya jam 5 sore. Tuh, jam 11 siang dari Tokyo, jam 5 sore sampai Indonesia. Nah itu Pak, setelah saya perhatikan, ini kita maghribnya jam berapa? Ternyata kan maghribnya jam 6. Nah kita mendarat jam 5, masih ada spare 1 jam kan? Udah begitu mendarat langsung cari musola. Sholat zuhur, sholat asar di bandara tujuan masih bisa. Jadi kita menghindar nih sholat yang kagak bener tadi itu. Pernah juga saya umroh, nah itu lebih asik lagi Pak. Terbang dari Cengkareng jam 9 pagi, mendarat di Madinah jam 3 waktu setempat, jam 3 sore. Oh masih terang Pak. Zuhur sama asar kerjaan di sono aman. Kenapa? Ya karena selama masih bisa jamak, apakah itu takdim, apakah itu takhir, aman. Nggak usah sholat di kendaraan. Atau kalau kita kendaraan pribadi, kita berhenti aja. Ya kan, jangan sholat di kendaraan. Lu ngapain lu sholat di kendaraan gitu? Kata Ustadz katanya sholat aja di kendaraan. Nah, ada masjid, no berhenti aja, ribet amat gitu kan. Berhenti Pak, berhenti. Ya kan, apalagi sekarang bis malam itu Pak, itu banyak yang udah insaf juga tuh sopirnya kayaknya gitu. Jadi kalau subuh dia berhenti tuh Pak, ya kan. Nah, kalaupun nggak dia berhenti, kita kasih duit aja. Bang, ini ada gocapan, kalau mau ngopi-ngopi dulu, tolong berhenti dah, saya kebelet nih, kalian sholat subuh gitu Pak. Berhenti dia kasih gocap Pak, gitu, mau gitu kan. Cuman kalau kereta api nggak bisa begitu masinis berhenti dulu dah gitu. Apa ntar diseruduk dari belakang kereta Argo Bromo, repot itu urusannya kan. Nah, oleh karena itu kayak di kereta, kayak di pesawat, itu emang nggak bisa berhenti. Tapi kalau naik mobil pribadi, ya kan, naik motor apalagi, naik ojek, naik grab, naik taksi, naik apa, nah itu kan kendaraan kita yang kuasain. Ya nggak harus berhenti di masjid, nggak harus di rest area, di pinggir jalan mana kayak gitu ya kan. Karena waktunya udah mau habis. Jangan sampai waktu lewat dan kita belum mengerjakan sholat. Nah tapi kalau memang kita udah nggak bisa turun, saya pernah nih Pak, naik mobil pribadi di Jakarta ke Maghriban, ya kan? Saya kira ini sampai ke tujuan ya taruh udah jam 5 gitu kan. Ternyata jam 5 masih berhenti Pak di tol. Ceritanya dari Ancol, mau pulang ke Kuningan, keluarnya di Pasar Gembrong. Itu Pak, nggak bergerak. Berjam-jam nggak bergerak. Sebabnya cuma satu sih Pak, gara-gara di depan mobil saya ada mobil lagi gitu doang sih sebenarnya. Cuma di depan mobil lagi itu ada mobil lagi gitu kan. Jadi ya terus aja gitu, gak berhenti-berhenti. Turun-turun di Pasar Gembrong itu Pak, udah dikit lagi maghrib gitu. Padahal belum sholat asar. Ya apa boleh buat, ya kan? Sholat dah. Alhamdulillah sih masih dapat juga. Sebenarnya sih udah curang tuh Pak, udah habis sebenarnya. Cuman pas lagi saya mau sholat, itu muazinnya yang di masjid situ tuh lewat. Saya bilang, mau ngapain? Mau azan maghrib, tar dulu, gue lagi sholat asar nih, malu-maluin aja lu. Tar dulu. Saya sogok gitu kan, akhirnya dia azannya ntaran dikit lah, nungguin saya sholat, biar enak gitu Pak. Kapan waktu lagi pernah juga, tol dalam kota itu emang sering bikin masalah tuh Pak. Karena nggak bisa keluar masalahnya, ya kan kalau kita di jalan biasa, kita bisa minggir dah, kita bisa ngapain. Nah, kalau di dalam tol nggak bisa keluar, ya kan. Nah di situ Pak, konteksnya adalah sholatlah sesolat-solatnya, walaupun nggak wudhu, walaupun nggak berdiri, walaupun nggak rukuk sujud,
walaupun nggak ngadep kiblat. Jadi sambil nyetir Pak, ya kan? Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, sangat ngerem. Maliki yaumiddin, iya karena kemudian gas, ngeng, waladolin, amin, rem lagi dan sebagainya. Ya apa boleh buat sambil sholat, sambil nyetir. Kenapa? Ini jam udah mau habis nih, gitu kan? Sah nggak sholat kayak gitu? Nggak sah. Terus ya ulangin. Jadi kita coba nanti ya jangan sekali lagi kejebak dengan suasana yang kayak gitu. Perhitungan kita harus matang. Sekali, dua kali jamak dah, ya kan? Apa boleh buat? Tapi sholat sesolat-sholatnya walaupun nggak wudhu, walaupun nggak tayamum dan sebagainya, boleh jadi bajunya juga ada najisnya dan sebagainya, nggak apa-apa. Pokoknya sholat aja, karena itulah yang namanya sholat menghormati waktu. Nah, jemaah sekalian, kita masih punya waktu berapa menit? Saya akan berikan kesempatan kalau ada yang bertanya, biar lebih nyambung dan lebih dalam lagi. Ada mikrofonnya? Oke, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya. Hmm. Kebetulan saya di rumah ada menantu baru nikah. Anak saya baru nikah dan menantu lagi nginep. Dan di rumah mesin air itu lagi rusak. Oh iya. Mesin air itu rusak. Jadi ketika dia menginap, pengantin baru, bangun kesiangan. Udah hampir 7:30. Saya bilang sholat belum, sholat dulu. Tapi belum mandi. Oke. Udah mandi dulu, nggak ada air mesin pompa lagi rusak. Iya. Mungkin kan mandi dulu pakai umum gitu kan. Dalam konteks menghormati waktu tadi, apakah tetap sholat dalam keadaan junub atau nunggu sampai mesin air lagi dibenerin? Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Pak, itu Bapak kasih contoh dia bangunnya 7:30 ya. Berarti kan udah lewat. Udah lewat, udah nggak ada cerita ngormatin waktu lagi. Udah nggak dihormatin, udah dilangkain gitu. Ngormatin waktu itu maksudnya gini Pak, waktunya belum lewat. Cuman ibaratnya sekarang matahari terbit suruk tuh jam berapa? Jam 6:05 gitu misalnya kan. Ini jam 6:05 nih dia bangun. Kan masih ada 10 menit nih. Nah, gimana nih? Belum mandi junub gitu kan? Nah, sholat. Gitu, sholat. Tapi belum mandi, sholat aja. Gitu. Udah sholat, habis itu baru udah dia mandi, apa dia numpang di masjid, apa di mana atau apa dan sebagainya. Ntar diulangin lagi kalau sudah dia mandi. Jadi menghormati waktunya itu menghormati waktunya sebelum lewat. Kalau waktunya udah lewat, kita udah nggak ngomongin lagi ngormatin waktu, ya kan? Apalagi mau dihormatin udah lewat. Menghormati kan sebelum lewat kita hormat. Wah, waktu lewat nih gitu kan. Nah, kalau waktu udah lewat apa yang mau kita hormatin? Udah lewat itu, ya kan? Nah, jadi kalau kasus yang seperti Bapak ceritakan, dia bangun 7:30, dia nggak harus segera mandi gitu. Tapi gini Pak, mandi junub itu sebenarnya nggak harus nunggu mesin air hidup. Kenapa? Karena dengan sebotol air saja pun bisa. Kenapa? Karena mandi itu pada dasarnya adalah menjadikan seluruh tubuh kita itu kena air dan basah. Tidak harus gubyur gitu, nggak harus jebar-jebur, nggak harus pakai shower, nggak harus. Air sebotol itu saja sudah cukup sebenarnya. Nabi itu mandi junub itu ya dengan air segitu doang. Dengan air satu sok itu kalau kita ngomongin bayar zakat fitrah itu kan 2,5 kilo atau kalau pakai liter 3,5 liter. 3,5 liter tuh ya udah banyak kalau buat mandi. Botol yang seliteran gini 3, ya kan? Buat basah doang. Kan mandi janabah tuh kan basah gitu kan? Itu bisa. Ya ke depan cari ke warung beli air 3 pakai gitu kan? Sangat memungkinkan. Kalaulah air tidak ada, nah itu ada tanah. Tayamum lalu dia sholat subuh gitu. Semudah itu sebenarnya. Nah kalau air kan bisa jadi
tukangnya belum datang, ya kan, spare partnya kagak ada, nungguin habis asar baru ada, lu kagak sholat apa gimana gitu kan. Jadi mandilah pakai air botol, kalau enggak tayamum. Nah, setelah itu kalau emang masih bisa lakukan sholat subuh, walaupun udah jam 7:30 tuh ya. Nah, urusan nanti mesin air hidup apa enggak, itu lain bab lagi ceritanya. Gitu. Oke, ada lagi Pak, silakan. Pertanyaan yang lain? Ya, silakan Pak. Selamat. Mau nanya terkait di apa ini ya, untuk mazhab Syafi'i itu ada niat. Ya. Kalau misalnya kita mau mengulang sholat yang tadi itu, di waktu yang lain kan niatnya gimana sih? Iya gini Pak, jadi kalau usollinya ya, misalnya sholat apa nih subuh ya, kalau belum terbit matahari, kan kita baca usollinya kan usolli fardhus subhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Adaan itu artinya waktunya masih ada. Tapi kalau waktunya udah lewat, usolnya berubah, lewatan lillahi ta'ala. Udah lewat gitu. Nah, bahasa Arabnya lewatan tuh qadaan gitu. Cuman diganti gitunya doang sih. Dan kalaupun kita kagak apal, kita jangan jadikan alasan, lu kenapa kagak sholat? Kagak apal usolinya gitu. Lu udah tabok ke malaikat, lu gara-gara gitu aja pakai alasan lagi. Udah, yang penting niat dalam hati, karena kan niat itu bukan di lidah, bukan di usolinya, bukan, tapi di hatinya. Kalau tanya, ngapain lu sholat jam segini? Sholat subuh. Ngapain jam segini? Siangan Pak. Oh, jadi niatnya mau sholat subuh walaupun kesiangan dia. Ya tinggal diterusin, itu namanya kodok. Nah gitu doang kan. Kita nggak akan disiksa sama Allah gara-gara yang kita kerjain sholat apaan tuh. Tahu namanya apaan, tapi pokoknya saya kudu sholat gitu. Lu kagak tahu namanya, masuk neraka. Nggak gitu Pak. Kita nggak perlu harus tahu namanya. Makanya tidak harus menyebutkan adaan atau kodoan. Enggak. Cuman memang para ulama di mazhab Syafi'i itu keren aja Pak. Sholatnya disebut namanya kodoan, adaan dan sebagainya. Sebenarnya Nabi sendiri juga nggak pernah bilang begitu sih. Cuman kitanya aja yang keren gitu ya. Jadi sebelum sholat disebutkan profilnya secara spesifik. Ya Allah, sengaja nih aku mau sholat subuh, ya kan? Yang hukumnya fardu 2 rakaat ngadep kiblat gitu. Karena engkau ya Allah di pada waktunya. Allahu Akbar, kan gitu lengkap. Jadi kurang lengkap Pak, tambahin lagi. Sengaja aku sholat subuh 2 rakaat di masjid ini dengan menutup aurat, dengan menghadap kiblat, dengan berjamaah, dengan jadi imam karena Allah. Kan lama tuh sholli fardu, woi kelamaan, Allahu Akbar aja cepetan gitu. Nah memang mazhab Syafi'i itu memang agak nyentrik juga ya, semuanya disebutin gitu. Nggak harus, nggak wajib juga, karena niat itu bukan di lidah, niat itu di hati. Cuman kalau kita udah dari kecil diajarin, lu sholat gak pakai usolli gak sah lo gitu kan. Nah jadi susah nih kita pengen sholat, kagak apal usollinya. Saya punya temen Pak, ya kan, haji 40 hari di Mekah, sekali aja sholat jenazah belum pernah Pak. Kan di sana sholat jenazah 5 waktu, ya kan, mau habis subuh pun ada jenazah. Itu Pak, kalau sholat jenazah dia duduk aja gitu. Saya bilang, ya pertama sih saya diemin aja, udah seminggu 2 minggu lama-lama saya ini juga, iseng juga. Pak, mohon maaf nih, saya perhatiin Bapak kalau sholat jenazah nggak pernah ikut sholat, kenapa sih Pak? Gitu. Bukan gitu katanya, saya pengen banget. Nah terus saya kagak apal usolinya, gitu Pak. Gara-gara nggak apal usoli, akhirnya kagak sholat gitu kan. Ya, gale usoli jadi urusan gitu kan. Akhirnya saya tulisin tuh Pak. Nih, usolinya kayak gini gitu. Catat, dibawa, siap mau sholat dipegang, usoli gitu. Waktu kapan lagi tuh, dia nggak sholat lagi Pak. Saya tanya, kamu nggak sholat? Catatannya hilang, ketinggalan katanya. Ya, susah nih orang. Karena cara berpikirnya udah sholat berarti usoli gitu kan. Iya sih, saya juga mazhab Syafi'i dan baca usoli juga. Cuman jangan sampai gara-gara nggak apal usolinya, lu jadi kagak sholat. Itu masalahnya. Gitu Pak. Oke, ada lagi? Silakan. Tadi mana? Oh iya, silakan. Waalaikumsalam. Sholat di rumah waktu terdekat, kalau bisa dihukum itu hukumnya apa? Sunnah atau wajib? Kemudian pertanyaan berikutnya,
setelah kita lewat waktunya, kita tuh diwajibkan mengulang sholat. Apakah kalau kita mengulang langsung pada saat waktu sholat yang lain, itu dulu utamakan atau kita sholat dulu waktu, katakan misalnya waktu dulu waktu isya. Nah kita sholat yang tadi dulu yang kita lewatin atau kita sholat yang utama dulu yang isya. Nah, pertama gini, jadi sholat menghormati waktu itu hukumnya wajib, ya kan, selama waktunya belum habis. Kalau waktunya udah lewat ya nggak usah pakai dihormati waktu lagi, udah lewat, tinggal tanggung aja dosanya kan gitu ya kan. Nah ini kan kita biar nggak mau nanggung dosa nih, selama waktunya masih ada dan kita kerjain, dosa nggak kena tuh Pak, ya kan. Cuman belum sah juga masalahnya itu, makanya menggantinya tetap wajib. Nah menggantinya tetap wajib kapan? Bukan nungguin waktu sholat berikutnya, bukan. Begitu penghalangnya sudah nggak ada. Penghalangnya apa tadi? Nggak ada air. Nah ini air udah ada. Ya berarti udah wajib sekarang. Jangan entar lupa lagi gitu kan. Nah kalau penghalangnya tadi gara-gara di kendaraan misalnya, oh berarti kan kagak menghadap kiblat, nggak berdiri ruku sujud. Nah ini udah nyampe nih di bandara. Nah itu udah musola tuh. Ayo kita sholat. Gitu. Jangan besok aja dah. Gitu. Bukan begitu. Ntar dilupa lagi ya kan. Karena kewajibannya semakin dia bisa langsung lunasin, semakin baik. Kenapa? Karena kita nggak tahu umur, ya kan? Ntar tiba-tiba Zul datang, nyok, ya lu gua belum selesai bro. Utang Pak, gua harus segera dibayar, jangan ntar. Bahwa nanti ada sholat lagi yang lain, misalnya ada sholat zuhur apa, nah itu lain cerita. Subuh ini tadi kita kerjainnya memang pada waktunya. Cuman mohon maaf ya, kagak berdiri, kagak ruku, kagak sujud. Berarti kagak sah. Mendarat jam berapa? Mendarat jam 8. Ya udah, begitu mendarat kan ada musola tuh di bandara. Masuk sholat subuh. Gitu, Pak. Gitu. Bukannya boleh besok aja. Boleh sih, tapi kalau di sliding tackle sama Israel jangan ngomel-ngomel ya gitu. Tiba-tiba Israel datang. Ya, gimana sih? Makanya langsung dikerjain, jangan entar-entar gitu. Karena yang tadi itu kita dikasih perpanjangan waktu, maka kita manfaatin sebaik-baiknya dan tidak perlu menunggu waktu sholat berikutnya. Semakin cepat, semakin baik. Gitu Pak. Oke, ada lagi? Silakan. Ya, wah, saya ada 2 nih. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya. Ya. Berkaitan dengan sholat menghormati waktu, saya ingin bingung terhadap batasan waktu menghormatinya. Contoh subuh itu jam berapa sampai jam berapa, zuhur, asar sampai isya, itu jam berapa yang diwajibkan. Ini tuh masih dalam waktu penghormatan waktu sholat atau ibadah tubuh komando atau seperti itu. Ya, jadi batasan waktu itu seperti yang disampaikan oleh Sayyidina Jibril alaihissalam ketika Nabi malamnya Isra Mi'raj, siangnya itu pas lagi matahari di atas kepala, geser dikit ke barat, Jibril datang dan bilang, "Kum ya Muhammad, bangun, ini waktunya." Nah itu waktu zuhur kan. Nah waktu zuhur itu kemudian terbentang panjang terus itu waktu zuhur semua sampai mentok waktu asar, dan asar itulah ketika matahari di 45 derajat. Kalau benda ada tingginya 1 meter, dia kena bayangan matahari, panjang bayangannya 1 meter, 1 gitu ya. Nah itu asar. Nah asar waktunya panjang sampai ketemu matahari terbenam. Nah itulah waktu maghrib. Dan maghrib panjang waktunya sampai mega berwarna merah, asyafaqul ahmar, itu hilang. Mataharinya benar-benar hilang, mega-meganya juga hilang, pekat hitam, nah itu isya. Dan isya waktunya sampai ketemu nanti fajar sodik gitu kan. Dan habisnya subuh itu dengan terbitnya matahari. Semua tuh saling berhimpitan. Nah selama masih di dalam waktunya itu kita masih menghormati waktu. Dikatakan tidak menghormati kalau ya kita mau sholat asar udah 6:30 udah maghrib, itu tidak menghormati namanya. Tapi kalau injury time, maghrib tinggal 10 menit, saya belum sholat asar, ya saya masih menghormati waktu, karena batasnya itu masih 10 menit lagi, masih menghormati. Yang dibilang kagak hormat adalah waktunya datang, belum sholat juga, lu tuh ngocol gitu loh, kagak sopan sama waktu gitu. Jadi menghormati itulah di dalam waktu. Nah
kalau kita bicara tentang lebih afdol mana dalam rentang waktu 3 jam itu, ya tentu yang lebih awal itu lebih bagus. Ya kan? Makin turun gitu pahalanya. Tapi tidak tercela, tidak jadi munafik gitu, enggak, ya kan? Orang Pak sholat asar maghrib kurang 10 menit, dosa enggak? Enggak dosa. Cuman dia berani gitu. Maksudnya berani itu udah pinggir jurang gitu kan. Ya udah injury time gitu kan. Tapi enggak dosa. Yang dosa dia mau sholat asar nih, masjid bilang Allahu Akbar. Nah, lu dosa lu situ lu gitu, Pak. Nah, itu dia bilang tidak menghormati waktu. Tapi kalau kita sholat asar nih 4 rakaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Kita enggak, kita aman. Kenapa? Karena sholat itu udah selesai dan maghribnya baru datang setelah itu, aman. Cuman jangan nanya pahala gede, enggak. Kalau kita sholat di awal waktu kan kayak orang kurban unta, ya kan? Mundur kurbannya sapi, mundur kurbannya ayam, mundur kurbannya telur, mundur lagi telur cicak sebelah doang, gitu. Pahalanya ya. Tapi kalau masalah sahnya sah, nggak ada masalah, aman, gitu Pak. Ya ibarat kita dulu zaman sekolah Pak, udah bel jam 7, teng pintu gerbang udah tutup nih, saya langsung sliding tackle, seret masuk, ya elah. Aman Pak, kagak dihukum gitu. Yang dihukum kan yang udah jreng ya baru datang. Jewer jemur dia gitu kan. Selama pintu gerbang belum ditutup, kita masih bisa lewat. Cuman berani banget nih gitu kan. Wah, yang asik Mas, setengah jam sebelum bel udah di situ, Pak. Kalau perlu subuh sholat jamaah di musola sekolah itu, Pak. Itu lebih cakep itu. Ya kan? Gitu kira-kira. Ada lagi tadi mana? Iya, Pak, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pertanyaannya terkait yang sholat di perjalanan. Di perjalanan kan ya waktu itu lebih sering naik kereta dan selalu dapat jadwalnya yang mepet maghrib gitu jam, jadi kereta itu berangkat jam 5 sampai Jakarta tuh bisa jam 8 pagi. Malam. Oh, berangkat jam 2 sore. Jam 5 sore sampai Jakarta malam. Oh. Jadi ada bisa jadi 2 waktu yang dilewati maghrib sampai isya. Oke. Tapi kalau untuk maghribnya saya lebih sering di kereta karena sudah disediakan untuk sholat. Kereta itu kayak misalnya kereta itu kan kiblatnya di poster. Kiblatnya di berangkat kiblatnya oke. Iya. Sudah berjalan belok-belok dia. Nah, itu satu dari itu. Saya jawab dulu ya. Bentar, ini Bapak ceritanya dari pergi pulang atau ke Jakarta tuh pergi? Pulang mau ke Jakarta. Rumah Jakarta ya. Ini dari daerah gitu ceritanya kan? Oke, dari Bandung ya kan? Dari Bandung pulang ke Jakarta, Bapak tuh kan musafir. Musafir boleh jamak Pak? Boleh jamak ya? Nanti di rumah aja gitu. Enggak. Ntar dulu. Sabar. Belanda masih jauh. Boleh jamak selama di perjalanan. Jadi Bapak dari Kiara Condong itu naik jam 5 kan? Turun di Gambir jam 8. Setengah 8. Berarti maghrib udah lewat tuh. Isya masih ada kan? Nah Bapak turun eskalator, lempeng terus, itu ada masjid Pak. Bapak sholat jamak takhir maghrib dan isya. Jangan di rumah. Kalau Bapak sampai rumah, Bapak sudah selesai kemusafirannya, gitu. Jadi sebelum sampai rumah di Gambir, Bapak sholat maghrib dan isya jamak takhir. Nah, gitu. Sebelum sampai rumah. Kenapa nggak boleh sampai rumah? Kalau sampai rumah, status musafir kita udah hilang. Kalau udah hilang, udah nggak bisa lagi jamak. Ya udah terlanjur sampai rumah, balik lagi kita sono, gitu. Gitu Pak. Hah? Ya kosor nggak apa-apa, di jamak di kosor aman lah. Bandung Jakarta.
Ya tadi yang Bapak bilang kan, Bapak sholat maghrib di Kerta udah bener Pak, udah bener ya. Cuman kan kiblatnya berantakan. Iya, saya tanya, Bapak sholat dengan belak-belok gitu, batal nggak sholatnya? Ya batal lah, batal. Orang sholat itu kan kita sholat di sini, Allahu Akbar. Terus tiba-tiba ada tikus lewat, astagfirullah begini kan, astagfirullah begini kan batal. Karena kita sudah keluar dari, apalagi saya tanya Pak, di kereta itu berarti kan ada musola kan? Bapak sholat di musola, wudhu, berdiri, rukuk, sujud, i'tidal semua lengkap. Satu aja masalahnya, Bapak batal gara-gara tidak menghadap kiblat, gitu kan? Nah daripada Bapak sholat tapi nggak sah juga, gitu kan? Mendingan Bapak niatin, ya Allah saya musafir, dapat dong saya hak untuk jamak takhir kan? Oke, lakukanlah jamak takhir di Gambir, atau ya di sepanjang belum sampai rumah lah. Wah dikit lagi sampai rumah tuh, ini ada masjid, sholat gitu. Atau kalau Bapak bawa mobil sendiri, sepanjang jalan tol tuh ada rest area terakhir tuh, ya kan? KM berapa tuh ya? KM udah di situ aja berhenti sholat gitu kan. Pokoknya sebelum sampai rumah aja gitu. Kalau saya kadang-kadang gini Pak, dari Jawa, dari Bandung itu Pak, lewat Kokas tuh, di depan Kokas tuh kan ada pom bensin tuh. Kokas seberangnya kan ada pom bensin kan, di situ Pak. Nah itu ada musolanya. Sholatlah di situ, sejelek-jeleknya. Kenapa? Karena di rest area terakhir, antri gagak karu-karuan. Nah udah, berarti kita cari pom bensin apa. Yang penting belum sampai rumah. Nah, begitu juga perginya Pak. Bapak mau pergi nih, wah jamak dulu dah gitu. Boleh, tapi jangan di rumah. Udah di perjalanan, ya di Gambir apa di stasiun atau di mana atau di rest area nggak apa-apa. Soalnya kalau Bapak masih di rumah, Bapak belum jadi musafir. Kalau belum jadi musafir, belum dapat fasilitas. Kayak orang puasa Pak, kalau musafir kan boleh nggak puasa, ya kan? Tapi Bapak nggak boleh gini, Ramadan nih, jam 7 pagi sarapan. Boy, kagak puasa lo, musafir. Emang jalannya kapan? Ntar sih habis terawih gitu. Nggak boleh Pak. Gitu. Musafirnya kapan, ngambil fasilitasnya kapan, kan nggak boleh gitu. Jadi kalau Bapak dalam Ramadan mau musafir, caranya adalah sebelum subuh Bapak udah minggat duluan, gitu ya kan. Nah subuh tuh ketemu di Cirebon kayak di mana dan sebagainya, sholat subuh, habis sholat subuh makan nasi jamblang, aman Pak. Nggak apa-apa, lu nggak puasa lu musafir. Nah, karena dari sebelum subuh kita udah dapat status sebagai musafir, gitu Pak. Apalagi? Ada lagi? Udah ya. Kalau dengan penjelasan dokter, berarti fasilitas yang disediakan itu malah ngejebak kita. Bukan ngejebak sih. Enggak, itu buat yang subuh Pak. Buat yang subuh. Iya. Jadi ada musola atau gini Pak. Saya ngelakukan itu gini. Jakarta Surabaya itu ada kereta yang paling malam itu jam 11:30 kalau nggak salah. Itu subuh berhenti di stasiun Tawang Semarang. Dia berhenti jet gitu Pak. Nah pas azan subuh. Nah saya sholat di situ Pak. Saya udah wudhu dan sebagainya, di musolanya itu pakai ini kan arah kiblat. Udah kan cuma 2 rakaat selesai. Sebelumnya saya juga naik Sembrani itu subuhnya di Bojonegoro kalau nggak salah. Waktu itu saya belum ngeh bahwa di dalam itu ada musola. Jadi saya turun. Awalnya saya mau nyari musola kan di stasiun. Cuma saya mikir, kalau saya lagi sholat subuh rakaat pertama keretanya jalan, agak lucu nih gitu kan. Akhirnya Pak saya buka jaket, saya sholat di sampingnya kereta, di itu apa namanya di platformnya itu ya kan, sambil megang kereta dah gitu ya kan. Dalam hati saya, lo bergerak gue loncat nih gitu kan. Nah saya sholat 2 rakaat gitu kan. Setelah itu saya masuk kereta dan emang nggak lama terus dia jalan gitu keretanya. Begitu saya masuk, ya ini musola gitu, ngapain berturun-turun segala gitu. Tapi maksud saya begini, ketika keretanya berhenti, nah kita ngadep kiblat, nah itu dia gitu ya kan. Tapi itu kan musola kan cuma kecil Pak, paling cuma buat muat 1 orang 2 orang. Bayangin 8 gerbong semuanya mau sholat di situ Pak, berantem kita sama yang lain. Nah terus yang lain bagaimana? Kalau semuanya jadi orang soleh, orang sadar, sering ngaji kayak gini kan berantem. Ya udahlah sholat di kursinya masing-masing, ngadep Sidoarjo situ ya kan. Nah, berarti sholat menghormati waktu. Sampai di sono baru kita sholat lagi dari mula. Gitu Pak. Udah jam segini. Tutup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.